Ada sini semua dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Masih semangat hari ini? Masih semangat? Masih. Kata dulu, mana semangatmu? Ini semangatku. Cek sound. 6A. Siap. 6A. Siap. Siswa kelas 6A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6A semuanya Hebat. Pada dua bagaimana kabarnya? baik. Siapkah mengajar kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Siswa kelas 6A semuanya hebat. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 10 Oktober 2024. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, seperti biasa, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan pembiasaan kita, yaitu berdoa, membaca Pancasila, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, untuk kota kelas silahkan memimpin teman-temannya di depan. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, keragaman
Nanti yang tak panggil namanya, yang Pak Heru absen, nanti menyebutkan kalau kemarin harapan, kalau kemarin kan pas tak sebutkan namanya, kalian menyebutkan harapan kalian di bulan Oktober. Tapi kalau hari ini Pak Heru ganti, yang tak sebutkan namanya menyebutkan makanan favorit kalian yang menyehatkan. Ingat, makanan favorit yang menyehatkan untuk tubuh kita. Sanggup? Pak Heru kasih contoh. Pak Heru Isnianto, sop ayam Pak. Oke. Tapi sebelumnya angkat tangan dulu, langsung menyebutkan makanan favorit kalian. Oke, dimulai dari absen 1. Aisyah, sop. Oke. Rasya, Ayam, Pak. ayam apa? Ayam goreng. Zahra, Sate ayam. sate ayam. Arfa, Sayur bayam, Pak. sayur bayam. Oke, keren. Aulia, sayur asem. Oke. Cantika, Ayam kecap. ayam kecap. Desta, Asam. jangan asem, pakai bahasa Indonesia. Sayur, Sayur kunci. sayur asem atau sayur kucing. Oke. Dewi, nasi goreng. Gilang, nggak masuk ya? Tidak. Iya, kemarin dia di kelas lagi kurang enak badan. Mungkin hari ini, mungkin Pak Heru masih buka WA, apakah dia ada izin tidak masuk atau tidak. Oke, lanjut. Ica, udang goreng. Junior, sop. Oke, Novi, oke, Juni Buta. Melisa, nasi bebek. Aldi, Sop sosis, Pak. sop sosis. Oke. Halim, Saya ayam goreng, Pak. ayam goreng. Nabila, Mie goreng, Pak. mie goreng. Nadia, nasi goreng. Najwa, nasi goreng. Tiang, Mie ayam. mie ayam. Oke. Rara, Ikan sarden. ikan sarden. Siti, Nasi goreng. nasi goreng. Safa, Sayur sop. sayur sop. Siva, Sop. sop. Dan terakhir Felisa, sop juga. Oke, alhamdulillah. Ternyata dari kalian tadi banyak sekali yang suka makanan sayur sop, yang dimana di dalamnya banyak kandungan sayur-sayurannya. Oke, dan hari ini tadi yang tidak masuk Gilang karena sakit, mudah-mudahan kita doakan Gilang bisa segera sembuh. Oke, sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap. Sudah siap? Siap belajar, buku pembelajarannya dikeluarkan dong. Hari ini pembelajarannya IPA, jadi buku IPA-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang organ, kelainan pada organ gerak manusia dan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Namun sebelumnya Pak Heru mau merefleksi dulu pembelajaran IPAS kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Yang mana sistem gerak pada manusia ada berapa anak-anak? 3. Ada apa saja? Ada rangka, ada sendi, sama ulangi. Aulia, ada berapa Aulia? Apa saja? Sendi, rangka, sama otot. Diulangi lagi yang keras. Tian, 3 apa aja? Rangka, Terus? otot, sendi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Rangka pada manusia, rangka pada tubuh kita sama dengan tulang yang fungsinya untuk menopang tubuh kita. Kita bisa bayangkan apabila tubuh kita tidak ada rangkanya, maka kita tidak bisa berdiri tegak seperti ini. Ingat, salah satu fungsi rangka pada tubuh kita menopang atau menyangga tubuh kita agar bisa berdiri dengan tegak. Kamu ibarat cacing nih. Kamu tahu cacing? Tahu. Cacing itu merupakan salah satu hewan yang tidak memiliki rangka tulang belakang, sehingga cacing walaupun dinaikkan seperti ini,
satu lagi, karena dia tidak memiliki rangka yang bisa menopang tubuhnya. Yang kedua tadi sendi. Apa sendi? Masih ingat? Menghubungkan antara rangka satu dengan rangka yang lainnya. Terus yang ketiga, otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada sistem gerak manusia. Nah, untuk hari ini ya kita akan belajar kelainan ya pada organ gerak manusia dan bagaimana cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Sering kita lihat di jalan atau di sekitar kita ada seseorang yang mungkin, mohon maaf, jalannya bungkuk. Usianya belum tua, tapi jalannya sudah membungkuk. Ada yang jalannya, mohon maaf, agak terpincang-pincang. Itu bisa jadi karena ada kelainan pada organ sistem gerak mereka. Nah, apa saja kelainan organ gerak pada manusia hari ini kita akan pelajari. Nah, pembelajaran hari ini tujuannya dengan kalian belajar tentang kelainan pada organ gerak manusia, nanti kalian bisa mengetahui apa saja kelainan organ manusia. Terus yang kedua, tujuannya setelah kalian belajar pada hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan bagaimana dan mengimplementasikan cara menjaga kesehatan organ gerak manusia ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian simak video pembelajaran tentang kelainan pada organ gerak manusia. Tolong dicatat dan diingat-ingat, dipelajari, dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya dengan cara mengacungkan tangannya. Oke, sanggup? Sanggup. Oke, silakan menyimak video. Tulang dan otot sebagai organ manusia dapat mengalami kelainan tersebut. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Tulang dan otot sebagai organ manusia dapat mengalami kelainan ataupun penyakit. Berikut adalah kelainan pada organ gerak manusia. Yang pertama, akibat dari kecelakaan, terdiri dari fisura dan fraktura. Yang kedua, penyakit pada tulang, terdiri dari osteoporosis dan diabetes. Yang ketiga, karena sikap tubuh, terdiri dari kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Oke, sebentar ya. Kelainan pada organ gerak manusia ini ada beberapa akibat. Yang pertama tadi karena ada akibat kecelakaan. Ya, akibat dari kecelakaan, ada akibat dari penyakit pada tulang. Terus yang berikutnya yang ketiga karena sikap tubuh. Terus yang terakhir kelainan pada otot. Yang pertama akibat kecelakaan, bisa jadi patah tulang. Berikutnya penyakit pada tulang, contohnya ada osteoporosis, yaitu pengeroposan pada tulang. Awalnya kita diciptakan sama Tuhan, tulang kita itu padat dan kuat. Karena mungkin kita terkena penyakit dan mungkin pola hidup kita yang kurang baik, maka lama-kelamaan kepadatan tulang kita semakin berkurang sehingga keropos. Berikutnya karena sikap tubuh kita yang kurang baik pada saat belajar, pada saat duduk, menulis dan sebagainya. Dan yang terakhir kelainan pada otot. Nanti lebih jelasnya kita lanjut lagi melihat videonya. Dan yang keempat, kelainan pada otot terdiri dari atrofi, hipertrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Kelainan akibat kecelakaan terdiri dari yang pertama, fisura atau retak tulang. Fisura disebabkan karena benturan dengan benda keras atau kecelakaan. Yang kedua adalah fraktura atau patah tulang. Patah tulang ada dua, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Patah tulang tertutup adalah patah tulang yang terdapat di bawah permukaan kulit, dan patah tulang terbuka
adalah patah tulang yang menyabet permukaan perut dan tulang keluar. Kelainan karena sikap tubuh terdiri dari yang pertama, kifosis, yaitu tulang belakang membungkuk ke belakang. Ini dikarenakan kebiasaan duduk yang membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat. Yang kedua, lordosis, tulang belakang membengkok ke arah depan tubuh. Ini disebabkan karena jatuh pada waktu kecil atau duduk terlalu condong ke depan. Yang ketiga, scoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke samping kiri atau samping kanan. Ini dikarenakan sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota tubuh atau pada batu. Penyakit pada tulang terdiri dari rakitis, yaitu penyakit yang diakibatkan karena kurang gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Yang kedua, osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Hal ini dikarenakan tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Osteoporosis umumnya banyak menyerang orang yang telah berusia lanjut. Kelainan otot. Yang pertama, atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Ini disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak menggunakan, atau karena penyakit yang merusak sel-sel otot. Yang kedua, hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Biasanya ini terjadi pada atlet binaraga. Yang ketiga, stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah gerak. Yang keempat, tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakuan otot akan menyebabkan leher penderita mengantuk rapat dan tidak bisa membuka. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Hampir setiap aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Misalnya, berjalan, berlari, menulis, bahkan saat duduk pun kita menggunakan tulang dan otot. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama, menjaga kerusakan tulang. Berhati-hatilah ketika bermain dan gunakan helm ketika berkendara. Yang kedua, melakukan sikap tubuh yang benar, yaitu posisi duduk dan posisi berdiri. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi seimbang, yaitu mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang seperti vitamin D, fosfor, dan kalsium. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Untuk mengetahui pengelolaan cahaya dari makan. Oke, tadi sudah dijelaskan kelainan tulang. Yang kedua, karena apa? Karena sikap tubuh. Mungkin pada saat kita menulis, kita sudah di sekolah sudah disediain meja dan kursi yang bagus, tapi posisi duduk kalian membungkuk ini, ya, sehingga bisa terkena membungkuk atau terlalu gini atau mungkin terlalu membengkok gini, sehingga bisa terkena 3 penyakit: lordosis, kifosis, dan scoliosis. Ulangi apa aja? Apa?
lordosis, kifosis, dan Dan skoliosis. skoliosis. Sekali lagi kita ulangi lagi. Kifosis, lordosis, dan skoliosis. Lordosis yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Ya. Kalau kifosis, tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi seperti ini. Bisa jadi karena sikap tubuh kita yang kurang baik, atau kita bisa membawa sesuatu beban yang terlalu berat sehingga lama-kelamaan tubuh kita bisa membengkok. Dan yang terakhir, skoliosis. Bagaimana tulang tubuh kita membengkok ke kanan atau ke kiri seperti huruf S. Jadi entah itu ke kanan dan ke kiri. Kelainan berikutnya yang ketiga terjadi karena adanya penyakit pada tulang kita. Tadi disebutkan karena osteoporosis, ya, osteoporosis, pengeroposan pada tulang. Ingat, ya, osteoporosis biasanya menyerang pada manusia yang sudah memasuki usia lanjut, sudah agak tua. Tapi itu bukan terjadi serta-merta, mungkin karena pola hidupnya sewaktu muda sehingga pada saat dia tua terkena penyakit osteoporosis. Jadi pengeroposan itu mungkin bisa jadi pada saat muda dia suka minum minuman yang banyak mengandung soda. Ya, contohnya soda apa? Banyak, ada Coca-Cola, Fanta, Sprite dan sebagainya. Kalau minumnya 1 tahun sekali sih oke. 6 bulan minum 1 kali, minum Fanta Sprite oke. Tapi kalau tiap hari minum seperti itu, selain tidak bagus untuk tulang kita, tubuh kita, organ dalam diri kita juga akan terkena penyakit. Yang berikutnya karena olahraga, kelainan karena olahraga. Tadi ada kram, ya, bisa terjadi apabila kita berolahraga, kita bermain bola, tapi sebelum bermain bola kita lupa tidak pemanasan sehingga tubuh kita kram. Atau pada saat kita bermain basket, kita melompat, pada saat mendarat tumpuan kita salah, jatuhnya posisi kaki kita dalam posisi yang salah sehingga terkilir, cedera. Ini sering terjadi kalau kita lihat bermain sepak bola, banyak pemain-pemain yang cedera, entah itu hamstring, kena ACL, kena ankle dan sebagainya. Caranya tadi gimana Pak? Cara menjaga kesehatan tadi Pak? Tentunya dengan menjaga pola hidup kita supaya nggak terjadi kecelakaan tadi. Kalau kita berkendara dengan hati-hati. Tentunya kalau kita sudah besar nanti, kalau boleh mengendarai sepeda motor, jangan lupa juga memakai helm dan tentunya patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terus yang kedua, jaga pola hidup kita. Tadi kalau dulu jangan terlalu membungkuk seperti ini, tegak, ya. Terus kalau olahraga supaya nggak terjadi cedera pada saat olahraga, kita harus pemanasan sebelum melakukan aktivitas dan jangan memaksa, memforsir tubuh kita. Kalau kita sudah capek, berhenti istirahat. Jangan dipaksakan terus-menerus, nanti bisa cedera. Oke, sudah paham materi ini? Tak ulangi lagi sih. Aldi, tadi kelainan pada tulang kita yang disebabkan karena sikap tubuh kita tadi ada berapa? Ada 3 apa aja? Skoliosis, lordosis, kifosis. Kifosis tadi apa? Ke depan. Ya, terus lordosis membungkuk. Terus skoliosis ke kiri dan ke kanan. Sudah paham ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Pak Heru akan membagikan LKPD, lembar kerja yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Ya, nanti di situ ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ya, nanti diskusikan. Ingat, jangan sampai ada anggota kelompok yang tidak ikut. Ya, week. Di situ kelompok wuk, wek, wok. Jadi saya tak tunjuk, ya nanti nyanyinya bergantian. Tak tunjuk gini, wik, wok, wek, wuk, wik.
3. Wik 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 wik. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Wuk 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 wuk. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Wik wik. Oke, tepuk tangan buat kita. Satu lembar ini untuk satu kelompok. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa bertanya dengan Pak Heru. Oke. Sudah ya. Ini. Oke. Di sini ada 4 kegiatan, kalian diskusikan semua. Oke, diskusikan dengan teman kelompokmu. Ingat, semua harus berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kumpul di diskusi. Bro, ya. Kalian disuruh mengamati. Ya, di sini ada seorang anak yang bernama Raka. Dia senang sekali bermain. Ayo, oke, diskusikan. Yang ini makanan pengganti susu yang banyak mengandung kalsium. Contohnya baik, ayam boleh, bubur kacang hijau boleh, susu kedelai boleh, apalagi kacang boleh. Nah, terus berikutnya tadi, nah ini tulang kelainan. Kalau tadi seperti yang baru jelaskan yang membungkuk Jepang namanya apa? Kifosis. Terus membungkuk ke belakang, lordosis. Terus membungkuk di samping, skolosis. Ya, ayo diskusi. Sudah selesai semua, halo. Cek dulu, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, keren. Oke. Sekarang maju presentasi. Tiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok siapa saja yang siap maju? Ayo. Ayo. Oke. Oke, tadi yang paling cepat angkat tangan kelompoknya Arfa. Oke. Kelompoknya Arfa maju terlebih dahulu. Tepuk tangan buat kelompoknya Arfa. Oke, tolong didengarkan. Nanti apabila ada yang tidak paham, ya boleh bertanya, acungkan tangannya. Ya, nanti akan dijawab bersama temanmu. Oke, Arfa silakan, suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami. Oke, silakan jawab. Diskusi dulu boleh. Kalau ada Laras tadi yang tidak bisa minum susu dan sebagainya, tadi sudah didiskusikan, sudah mendapatkan solusi dari hasil diskusi kalian. Mungkin dari sini Pak Heru akan memberikan refleksi atau kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara belum keluar dari kulit. Kalau terbuka sampai tulangnya keluar sampai lapisan kulit kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya tersebut. Amin. Oke, berikutnya kelainan pada organ. Ya. Terus kalau kifosis, kalau skoliosis, karena penyakit osteoporosis, artritis. Tadi osteoporosis tadi apa? Makan makanan yang ilmu yang berkah buat kita, sehingga ke depan kita bisa menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dapat berguna bagi nusa
negara dan bangsa serta agama. Dan yang paling penting, semoga kita bisa selalu membahagiakan kedua orang tua kita. Amin, amin ya robbal alamin. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Heru akhiri, mohon maaf apabila ada tutur kata Pak Heru yang kurang berkenan. Pak Heru akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.